Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang berbahagia kita diberikan kesempatan waktu dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghadiri sebuah agenda besar yang tentunya merupakan agenda kita bersama, yaitu Mukerda 7 DPD Wahda Islamiyah Wajo, yang tentunya mengusung tema mengokohkan soliditas dan juga semangat berkolaborasi dalam persoalan umat dan bangsa. Untuk itu boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, tentunya dalam agenda yang akan kita ikuti bersama sampai malam nanti, tentunya akan mencari ataupun menghasilkan sebuah musyawarah yang telah kita sepakati bersama. Dan pada pagi hari ini dalam suasana yang berbahagia kita akan mengikuti opening ceremony dari Mukerda 7 DPD Wahda Islamiyah Wajo yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, tepatnya di Ballroom Salon Hotel Seka. Dan hadirin, mari kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengajak seluruh hadirin membaca basmalah. Bersama saya Sigala Esriadi, inilah Mukerda 7 DPD Wahda Islamiyah Wajo. Dan hadirin, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tilawah dari saudara Adriansyah yang merupakan santri SMA Tahfiz Quran Wahda Islamiyah Pondok Pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق
أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من دونه وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang kami hormati, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan tentunya salah satu dari kader Wadah Islamiyah. Jadi kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Baso Ahmad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن بين ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah hadirin tamu yang berbahagia, kita kembali
kerangkaian acara Mukerda 7 DPD Wahda Islamiyah Wajo. Dan hadirin, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan laporan Ketua Panitia Pelaksana. Untuk itu dengan hormat kita mengundang Saudara Muhammad Ihsan Mahmud. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting yakni nikmat Islam dan iman yang ada dalam hati-hati kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang megah ini untuk melaksanakan pembukaan Mukerda 7 DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Wajo dengan tema mengokohkan soliditas dan semangat kolaborasi dalam mengatasi permasalahan umat dan bangsa. Hadirin yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili panitia pelaksana Mukerda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Wajo atas segala dukungannya, dan juga kepada pihak Salo Hotel yang telah memfasilitasi kita pada hari ini sehingga acara kita dapat terlaksana dengan baik. Kemudian terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh sponsor dan pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara kita pada hari ini yang tidak sempat kami ucapkan sebutkan satu persatu. Dan terkhusus kepada panitia pelaksana, kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan atas segala perjuangan dari awal terbentuknya kepanitiaan pada akhir Desember lalu hingga hari ini. Adapun tujuan dari Mukerda kita ini, yang pertama yakni untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban program kerja tahun 2022 serta melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian yang kedua, untuk merumuskan kembali program kerja yang tepat untuk kita laksanakan di tahun 2023. Kami berharap semoga kegiatan Mukerda ini menjadi tempat dan wadah yang nyaman bagi pengurus DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Wajo untuk merumuskan dan menyusun program kerja yang strategis, efektif untuk umat, khususnya masyarakat Kabupaten Wajo, serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah daerah maupun ormas-ormas yang ada di Kabupaten Wajo. Kemudian kami kembali mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini terdapat banyak kekurangan. Kemudian terakhir kami ingin sampaikan kepada para saudara-saudara sekalian, para pengusung kebenaran, pengusung dakwah, yakinlah lelah yang kita rasakan dalam mengusung kebenaran ini juga pasti dirasakan oleh mereka para pengusung kebatilan. Namun apa yang mereka harapkan dari perjuangan mereka hanyalah dunia yang sementara, kesenangan dunia yang sementara. Dan apa yang kita harapkan dari perjuangan kita adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan dari Ketua DPD Wahda Islamiyah Wajo. Untuk itu dengan hormat kami persilakan kepada Al-Ustaz Ayam Supriya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam nuansa ukhuwah, dalam nuansa perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Kabupaten Wajo adalah kota santri, kota ulama, kota kiai yang selalu terngiang-ngiang dalam telinga kita. Sejarah telah membuktikan bahwasanya Wajo adalah sumber atau lumbung-lumbung peradaban Islam, lumbung-lumbung keilmuan Islam, ya, dengan munculnya pendidikan tertua, ya, pondok pesantren tertua di Indonesia Timur, yaitu As-Saadiyah. Nah, menjadikan ini sebagai tonggak bahwasanya Wajo adalah kota santri, kota ulama, kota kiai. Olehnya itu, para ustadz sekalian, sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga saksikan penurunan dari umat ini yang mereka mulai jauh dari agamanya, mulai enggan untuk mempelajari Islam ini. Maka kami Dewan Pengurus Wahda Islamiyah hadir di Kabupaten Wajo sejak di tahun 2010 kami hadir di tempat ini, ya. Kepengurusan kami hadir di tahun 2010 sampai hari ini. Maka kami mengangkat semangat, ya, mengokohkan soliditas dan semangat kolaborasi dalam mengetaskan persoalan umat dan bangsa. Karena persoalan umat adalah persoalan kita semua, bukan persoalan salah satu ormas atau orang pemerintah saja. Kami hadir di tengah-tengah ini di Kabupaten Wajo siap membangun soliditas, ya, dan semangat berkolaborasi dengan semua pihak, dengan pemerintah, dengan tokoh ormas. Kami bukan hadir untuk sebagai kompetitor, akan tetapi hadir siap menjadi kolaborator. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, DPD Wahda Islamiyah Wajo kita membawa misi membumikan Al-Qur'an di tengah-tengah umat, ya. Bagaimana Wajo ini yang dulu terkenal sebagai kota santri, kota ulama, maka kita harus betul buktikan dengan hadirnya di tengah umat ini, ya. Umat Kabupaten Wajo ini semuanya sudah mengenal Al-Qur'an. Kita harapkan tidak ada, bahkan di lorong-lorong sempit Kabupaten Wajo ini tidak ada yang tidak mengenal Al-Qur'an, tidak ada yang bisa membaca, tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ini yang kita harapkan, sehingga kita nanti bisa rasakan bahwasanya Wajo betul-betul kota yang diidam-idamkan, kota yang penuh berkah, ya, karena Al-Qur'an dijunjung. Kami mengucapkan syukron, jazakumullah khairan atas kesediaan waktu, kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai, ya, membalas apa yang kita lakukan ini sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Disingkat kami mengucapkan syukran, jazakumullahu khairan kepada Bapak Bupati Wajo, ya, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud MSI, ya. Minta tolong Pak disampaikan, kami dari pimpinan wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Selatan sangat berterima kasih, ya, atas kesempatan berkarya yang diberikan kepada Wahda Islamiyah di Kabupaten Wajo ini. Kami berharap insya Allah ke depan semoga DPD Wahda Islamiyah Wajo bisa berkontribusi lebih maksimal lagi buat Kabupaten Wajo dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Juga tentu, ya, kepada seluruh ormas, ya, pimpinan daerah Muhammadiyah,
Majelis Ulama Indonesia, dan terkhusus lagi kepada Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Kami sangat mengucapkan apresiasi sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya atas kebersamaan kita selama ini, atas kepercayaan diberikan kepada kami, dan tentunya kami sangat berharap kiranya bimbingan dan arahan dari para asatidz, dari Majelis Ulama, kemudian dari Kementerian Agama, demikian pula dari pimpinan daerah Muhammadiyah kepada para pengurus kami dan kader-kader kami di Kabupaten Wajo ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah tentang tema Mukardah kita, ya, dan ini menjadi tema nasional untuk seluruh perhelatan yang sama di Indonesia, yaitu memantapkan soliditas dan semangat kolaborasi untuk mengatasi persoalan umat dan bangsa. Setidaknya ada dua kata kunci dari tema ini. Yang pertama tentang soliditas. Kita memahami bahwa kerja-kerja besar itu hanya bisa lahir dari kekuatan besar. Dan kekuatan besar itu akan tercipta ketika ada soliditas. Soliditas itu menjadi sesuatu yang betul-betul mengikat kita sehingga bisa melahirkan kekuatan besar. Apatah lagi, ya, dengan soliditas yang baik, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, iya, bahwasanya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita yang mengurus agamanya. Ya, bagaimana kita mempelajari agama ini, kemudian mengajarkannya, menyebarkannya, itu dalam kondisi, dalam keadaan kita, ya, terikat dengan soliditas yang baik, ya, seperti bangunan yang kokoh, ya, sehingga tentunya ini akan menjadi perhatian, ya, untuk saat ini dan seterusnya kepada kita semua, seluruh kader-kader Wahda Islamiyah, ya, agar soliditas di antara kita itu semakin kita kuatkan, dan juga tentunya soliditas dengan sesama elemen umat, elemen kaum muslimin, demikian pula elemen bangsa, untuk bersama-sama kita menyelesaikan persoalan-persoalan umat dan bangsa yang ada. Juga tentunya kita menyadari bahwa soliditas ini hanya akan muncul ketika kita betul-betul melandasi keberadaan kita di lembaga perjuangan ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus kepada Bapak Kepala Dinas Sosial, kami berharap kami diberikan arahan, ya, sekaligus acara Mukerda ke-7 DPD Wahda Islamiyah Wajo ini berkenan untuk dibuka secara resmi. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita harus mengakui fakta kebangsaan kita itu adalah hadirnya berbagai agama, itu fakta, saudara sekalian. Sehingga kalau bukan sikap toleransi yang kita miliki, pasti selalu menghadapi masalah dalam hidup kita. Prinsip berikutnya adalah anti kekerasan. Nah, inilah menjadi problem juga hari ini, bapak-bapak sekalian. Begitu banyak orang terlalu mudah untuk menjadi pengantin.
Ini tentu istilah tanda petik pengantin, mudah mudah disusupi, mudah dimasuki paham-paham yang kalau ada pemahaman yang berbeda dengannya, tiba-tiba muncul nilai jihad untuk menghilangkan itu semua. Anti kekerasan. Ini tentu ada kolerasinya dengan toleransi yang sebelumnya tadi. Mengapa ada orang yang begitu mudah untuk menjustis orang? Ini boleh jadi karena ilmu pengetahuan yang dia miliki masih terbatas. Ada kadang-kadang kita dengar ada orang yang gampang mengkafirkan, gampang menyalahkan, gampang menjadi orang itu bid'ah, gampang memutuskan bahwa itu salah, yang benar ini. Nah, disitulah kita bakal menjadi kadang-kadang orang bisa menjadi keras dalam pemahaman. Kemudian, Bapak sekalian, indikator toleransi moderasi beragama itu yang terakhir adalah menghargai budaya. Kita hari ini patut berbahagia bahwa Islamiyah malah menampilkan sebuah ciri budaya yang Bugis Makassar MC pakai masih ada tadi pengaji tadi yang pasti ketika ada pergelaran budaya yang dilakukan suatu daerah, kita jangan cepat-cepat menilai sebagai sebuah kesyirikan ketika belum pasti bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Karena ini juga menjadi tantangan buat kita di bangsa Indonesia ini, karena Indonesia itu adalah lumbung berbagai budaya, sehingga ada budaya-budaya yang harus kita maklumi, dan memang ada budaya-budaya yang harus melalui perjuangan dakwah supaya bisa meluruskan mereka. Saya kira pemahamannya di situ. Tetapi kemudian, Bapak-bapak sekalian, moderasi beragama ini ada ada batasan yang mengatakan bahwa moderasi beragama ini adalah suatu sikap yang tidak ekstrim, tidak pula liberal. Nah, ini yang penting, tidak ekstrim, tidak pula liberal. Tentu di dalam Al-Quran dan kita dengar muatan wasatan. Itulah sebetulnya kita bergerak. Bagaimana kita bisa tampil tengah, bisa kita tampil bisa menenangi semua. Karena ada juga memang pemahaman yang terlalu ekstrim sehingga semua yang tidak sependapat dengan dia menjadi salah semua. Ada juga orang juga terlalu liberal, semuanya kok boleh-boleh saja, padahal nyata-nyata kelihatan. Nah, di sinilah sebetulnya moderasi di situ dalam. Jadi Kementerian Agama tentu sangat berterima kasih dengan kehadiran organisasi masyarakat seperti Wahda Islamiyah. Pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat memang sangat kita harapkan peran-peran dari organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukralillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Memang seperti itu semangat beliau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu besar, namun karena
keterbatasan selaku manusia juga, sehingga beliau mempercayakan, mengamanahkan kami untuk mewakili pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Ya, selanjutnya mewakili Bapak Bupati, mewakili pemerintah, ya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wahda Islamiyah Sulawesi Selatan, terkhusus dan teristimewa Wahda Islamiyah Kabupaten Wajo atas perannya selama ini di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Wajo, ya telah membawa perubahan besar. Ya, tadi baru 13 tahun ya, 13 tahun, tapi kiprahnya di bidang pendidikan sudah bisa kita rasakan. Ya. Termasuk di kantor kami di Sospi 2 KBP 3, ya, juga ada pengajian yang dibina oleh Wahda Islamiyah, ya, ibu-ibu mengaji, ya. Seandainya ada bapak-bapak gabung tongkat juga. Gabung juga, ya. Saya terus terang tadi ya melihat Pak Basu, saya sudah lama kenal Pak Basu, sering ketemu di masjid. Tapi saya baru kenal, oh ternyata patut kita berguru sama beliau. Alhamdulillah, bersyukur yang telah menjadi kader Wahda Islamiyah. Ya, memang itu fakta tadi yang disampaikan bahwa masyarakat kita membutuhkan, ya, majelis-majelis, ya, utamanya yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, majelis taklim banyak, ya. Sebetulnya majelis taklim juga untuk bapak-bapak, tapi karena terlanjur didominasi ibu-ibu, bapak-bapaknya malas mendekat, ya. Akhirnya bapak-bapaknya cari wadahnya di mana, ya. Itu yang menjadi tantangan bagi kita semua, dan telah dijawab oleh salah satunya dari kegiatan Wahda Islamiyah melalui kegiatan pengajiannya oleh para kader, termasuk saya, ya, termasuk saya mengalami hal itu, ya, tantangan waktu saya jadi camat. Saya mencoba melihat mempelajari diri, ternyata bukan jalanan yang tidak mulus saya mengajinya, masalah lada. Karena saya belajar mengaji itu ya belajar mengaji bola. Ya, tamat satu kali kelas 3 SD, itu pun tamatnya lompat-lompat. Ya, kenapa lompat-lompat? Kalau melihat teman masih gak bacaan belum betul. Tamat-tamat begitu terus. Satu kali tamat itu pun tamat lompat-lompat sampai SMP, SMA, selesai sampai tugas. Ya. Sampai tugas di camat, tugas di kampung sendiri di Belawan. Baru saya terbangun dan tersadar, wah, madolola dekat. Ya. Saya mencarilah majelis, dan memang sulit mau bergabung di majelis taklim dari mana? Iya, di situ tantangannya. Akhirnya waktu itu saya dipertemukan dengan temannya Pak Jamil dengan Pak Ilham, Pak tetangganya juga, kepala kantor urusan agama, Pambolahan. Ya, saya ambil strategi, saya ajak beliau aja mengaji di kantor, padahal dalam hatiku saya mau diajar. Cuma malu-malu kalau sendiri, jadi ajak teman-teman. Ya. Ternyata cerita punya cerita berjalan lah. Ya. Ternyata yang lain lancar, saya yang salah-salah. Jadi di situ semakin saya menyadari bahwa ternyata ya mulai dari situ mencari. Tapi karena kesibukan, karena berbagai macam kendala, akhirnya berpindah guru. Ya, pernah mengaji di Ustaz Sahrullah yang di Hongkong, ya hampir 3 bulan setiap subuh sekitar 5 kilo menuju ke situ belajar sendiri. Pernah ngajak teman, memang tidak bisa belajar kalau ada teman. Ya, tidak bisa belajar. Sempat ada ustaz dari Aceh, ya 1 minggu di Masjid Darussalam belajar pokoknya belajar, dan alhamdulillah sudah berapa tahun sampai sekarang masih salah-salah juga. Ya,
Jadi Wahda Islamiyah telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk terus mempelajari Al-Quran, dan ini menjadi tantangan bagi kita semua, siapapun, ya, belajar tentang Al-Quran. Ya. Kami ingat waktu juga tugas selaku camat, kami berusaha agar anak-anak sekolah SD, SMP, SMA tidak seperti saya. Ya, pengalaman kami yang kurang mendapatkan ini link untuk belajar, kami programkan gerakan Cinta Al-Quran dulu di Bilawa. Kami ada donatur dan kami kerjasama dengan sekolah supaya menyisihkan waktu 5 menit saja sebelum belajar dan 5 menit sebelum pulang, ya. Dan kami berupaya memfasilitasi pengadaan Al-Quran tiap sekolah. Alhamdulillah sekitar 4.000-5.000 Al-Quran kita bagi di setiap sekolah, ya, kepada setiap siswa. Ya, begitu, ada yang melaksanakan, ada juga yang tidak. Jelas kita berupaya terus. Ya. Jadi memang untuk membangun bangsa ini, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, butuh kolaborasi karena bangsa ini, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya, membutuhkan orang-orang yang teguh, ya, orang-orang yang berkomitmen, ya, untuk bersama membangun bangsa ini, dan Wahda Islamiyah menjadi bagian daripada itu. Ya, sekali lagi terima kasih kami dari pemerintah, dan insya Allah pemerintah akan terus, ya, bersama Wahda Islamiyah dan seluruh ormas-ormas Islam untuk mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa ini, ya, melalui pendidikan, ya, melalui kegiatan-kegiatan sosial. Ya, kami juga banyak berkegiatan bersama dengan kebencanaan, ya, WIS, ya, sering kita ini, karena instruksi pribadi Bapak Bupati kepada kami bahwa gunakan semua sumber daya yang ada untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu kalau tidak bisa cara yang satu, cari cara yang lain. Ya, usahakan jangan menemukan jalan buntu seperti yang disampaikan tadi pimpinan Wahda Islamiyah. Jangan ada yang masalah yang menghadapi kebutuhan. Ya. Kami dipercayakan Bapak Bupati sejak April 2021 untuk menjadi Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelumnya 3 dinas menjadi 1 diefektifkan, Dinas Sosial, KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Ya, salah satunya di Dinas Sosial urusannya tentang yang jaminan kesehatan. Ya. Banyak masyarakat kita, ya, kena musibah, sakit. Ya, kalau sakit, ya, tahu-tahu tidak ada biayanya. Ya, itu harus terbantukan. Sehingga berupaya keras Bapak Bupati, ya, memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dan meraih presiden di UHC, Universal Health Coverage, ya, tahun lalu. Ya, di APBD itu dianggarkan 29 miliar untuk itu. Itu tidak cukup. Ya, itu tidak cukup. Sehingga Bapak Bupati terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial, ya, sehingga alhamdulillah di Maret 2022, ya, ada bantuan dari Kementerian Sosial berupa jaminan kesehatan bagi 30.000 masyarakat Kabupaten Wajo, ya. 30.000. Itu kalau dikali-kali itu puluhan miliar. Ya. Tetapi tidak terasa. Karena yang aktif itu di kartunya. Kartu mungkin ada di dompetnya masyarakat tapi tidak bergetar, tidak terasa di masyarakat 30.000. Upayanya Pak Bupati tidak terasa. Tetapi kalau ada satu orang masyarakat kita masuk rumah sakit, tidak mampu, tidak ada jaminan kesehatan, ribut bukan main di media sosial. Kalau ada kasus seperti itu, ya, dinas sosial yang punya diberi amanah untuk
cari solusinya, gunakan semua sumber daya. Ya, kita berupaya mencarikan kerjasama dengan BPJS. Ya, mungkin salah satu kasus tidak aktif ternyata dipindahkan dari daerah lain dan asuransi kesehatannya di daerah asalnya masih aktif. Ya, minta tolong komunikasi masih aktifkan itu. Anggap saja dia masih warga daerah sana. Ya. Kalau banyak jurus kita pakai belum kita temukan, ya kita minta tolong lah kepada WIS, Basnas, Lasismu, ya lembaga-lembaga, ya, dan alhamdulillah banyak respon, ya, yang diberikan, dan itulah yang diharapkan sebetulnya, kolaborasi, ya kolaborasi, ya pemerintah, ya dengan sumber dayanya yang ada, tentu bukan menjadi suatu hal kesempurnaan untuk melayani seluruh masyarakat. Dan memang dalam rumusnya bahwa yang besar itu dari pemberdayaan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat. Seperti tadi disampaikan bahwa Wahda Islam ini tetap bangun dari swadaya, ya, dari sumber dananya dari masyarakat itu sendiri sumbernya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian terima kasih juga dalam bidang kebencanaan. Ya. Sering kita berkolaborasi antara dinas sosial, dalam hal ini teman-teman Tagana dengan teman-teman dari Wahda Islamiyah, ya Bapak Bupati juga sering sampaikan khusus kalau terbentur, ya komunikasi dengan WIS dengan kebencanaan Wahda, ya mungkin tidak tahu siapa yang biasa komunikasi sama saya, biasa baku telepon, ya insya Allah, dan insya Allah kami juga terbuka untuk itu. Kemudian tadi disinggung, ya P2KB pengendalian penduduk keluarga berencana, ya berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 bahwa Presiden mengamanahkan kepada BKKBN Pusat untuk menjadi koordinator penanganan stunting. Ya. Tentu kalau BKKBN di pusat sampai di kabupaten, dinas yang menangani tentang keluarga berencana. Ya. Sedikit saya ambil kesempatan bicara tentang stunting. Ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum ya. Ya. Jadi stunting itu suatu kondisi gagal tumbuh. Kondisi gagal tumbuh pada bayi yang disebabkan oleh kurang gizi kronis. Penyebabnya kurang gizi kronis karena kurang asupan gizi. Kapan kurang asupan gizi? Mungkin pada saat dia bayi, mungkin pada saat di dalam kandungan kurang asupan gizi, mungkin ibunya yang kurang asupan gizi sebelum hamil, ya. Mungkin pada saat remaja. Jadi stunting ini bukan seperti tadi, bukan suatu hal yang gampang dipikirkan. Hanya saja kalau ada yang mendefinisikan bahwa stunting itu pendek, ya sebetulnya pendek itu bukan satu-satunya indikatornya. Hanya karena pendek itu yang paling mudah dilihat, mudah diukur. Ya, gagal tumbuh di sini bisa jadi gagal tumbuh tulang pahanya yang gagal tumbuh, organ dalamnya yang kurang tumbuh, yang paling parah kalau otaknya yang gagal tumbuh. Nah, itu yang paling dikhawatirkan. Ya. Kalau otaknya yang gagal tumbuh, ya. Jadi tidak semua yang pendek itu stunting, tapi kalau stunting mesti dia pendek. Kenapa dibilang pendek? Karena bayi itu kan bukan tinggi, karena dia belum berdiri pada saat diukur. Mesti baring kalau diukur, ya. Seperti itu. Butuh kolaborasi. Kenapa kurang asupan gizi? Itu banyak faktor disebabkan, ada beberapa faktor penyebabnya. Bisa saja karena sanitasi lingkungan, mungkin sumber air minumnya langsung air baku yang tidak sehat, atau mungkin dia menggunakan air galon, ya tetapi belum bagus sempurna. Mungkin karena, nah ini banyak di masyarakat kita, perilaku pola hidup, ya. Banyak kan ibu-ibu kita yang memberi makan anaknya, yang penting nafandre, ya makan nasi saja, tidak begitu memperhatikan namanya kebutuhan gizi. Mungkin karena perilaku bapak-bapaknya juga, jadi bapak-bapaknya juga itu
ya. Jadi bapak-bapaknya juga itu berkontribusi terhadap ya stunting, ya. Salah satu misalnya kalau ada yang merokok, nah kalau ada ibu-ibu hamil suaminya merokok, itu anaknya itu berisiko stunting, ya, risiko stunting. Atau ada bapak-bapak yang suka marah-marah di rumah, oh itu anaknya bisa, apa hubungannya? Kalau bapak-bapak marah-marah, mamanya mesti stres. Kalau ibu-ibu hamil yang stres, terancam anaknya itu. Ya, itu pengaruhnya. Ya, berpengaruh. Makanya kerjasama dengan Kementerian Agama ada yang namanya LCMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Calon pengantin harus didaftarkan di situ dalam melalui aplikasi. Ada poin-poinnya. Ya. Ya, apakah jadi nanti itu LCMIL kalau diisi itu akan keluar sertifikat. Ya, sertifikatnya mengatakan berisiko. Kalau dia berisiko, ya ideal. Kalau dia ideal, ya salah satu diantara kalau berisiko kalau calon mempelai prianya itu merokok, oh langsung berisiko. Atau perempuannya di bawah umur 21 tahun akan berisiko, ya. Atau calon suaminya umurnya di bawah 25 tahun berisiko, karena itu faktor semua. Atau calon mempelai pria massa tubuhnya kurang di bawah standar, diukur dari lingkar lengan, kurus medukuladai, iya. Atau diukur HB-nya ibunya ada di bawah standar, ya. Pertanyaan sekarang, apakah yang berisiko begitu tidak boleh menikah atau boleh saja menikah? Tidak bisa dilarang, karena kalau itu dilarang persoalan, itu hak asasi. Ya, hanya ya kalau ada yang misalnya masa tubuhnya kurang, cake istilahnya, kalau sudah menikah di situ diberikan edukasi supaya mempersiapkan dulu untuk siap hamil. Makanya elektronik siap nikah, siap hamil. Artinya bagaimana kalau misalnya masa tubuhnya kurang, bagaimana asupan gizi calon ibu ini ya diperbaiki. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau terlalu banyak porsi stunting, karena memang mungkin itulah hikmahnya ya kami yang diamanahkan untuk hadir pada kesempatan ini. Dan sebagai intinya bahwa Bapak Bupati Wajo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakerda 7 dakwah Wahda Islamiyah Kabupaten Wajo. Dan marilah kita sama-sama membuka ya Rakerda 7 DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Wajo dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita menghadiri Rakerda ke-7 DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Wajo. Kami selaku pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan ucapan selamat melaksanakan Rakerda. Semoga Wahda Islamiyah semakin maju, semakin eksis di tengah-tengah masyarakat, ya, semakin semangat untuk membina dan mewujudkan pendidikan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan hari ini kami mengangkat tema mengokohkan soliditas dan semangat kolaborasi dalam mengatasi persoalan umat dan bangsa. Kami Wahda Islamiyah hadir di Kabupaten Wajo untuk membangun kolaborasi kepada semua pihak agar umat ini tercerahkan, umat ini teredukasi dengan baik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagus sekali karena kita kan kegiatan ini mengajak kepada kebaikan, terutama belajar mengaji yang mengenal Islam dengan mengenal sunnah. Berapa tahun gabung di Al-Wahda? Sekitar 5 tahun lebih. Iya. Apa saja yang bisa dipertimbangkan? Ya pertama-tama ya belajar mengaji dan alhamdulillah sudah bisa,
yang kedua bisa juga bermanfaat kepada umat, yaitu kalau ada orang gangguan ya diruqyah ya dengan syar'i, maksudnya begitu dengan dicontohkan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Mukarda ini bisa menjadi wadah untuk kita bermusyawarah menghasilkan program-program kerja yang bisa kita kolaborasikan dengan semua ormas dan pihak pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih atas terselenggaranya musyawarah daerah Wadah Islamiyah Wajo. Ini merupakan langkah untuk mewujudkan organisasi masyarakat melalui Wadah Islamiyah, pembangunan masyarakat melalui Wadah Islamiyah. Melihat tema yang ini untuk bangkit solid, kolaboratif, itu saya pikir merupakan langkah yang paling yang bagus untuk dalam pengembangan masyarakat Islam di Kabupaten Wajo. Kami mewakili pemerintah bidang Kementerian Agama mengapresiasi atas kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa membawa umat Islam dalam pembangunan bangsa melalui Kementerian Pembangunan Umat Islam yang lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami melihat bahwa ya sumber daya yang dimiliki oleh DPD Wajo ini sudah sangat bagus dan tinggal dikembangkan. Jadi kami sangat optimis bahwa DPD Wajo ini bisa bisa lebih baik untuk di masa-masa yang akan datang. Bahkan memang kami berharap banyak, sebagaimana kita harapkan DPD Wajo ini bisa malah mensupport untuk kepemimpinan, kepengurusan di DPD-DPD lain di seluruh Indonesia. Ya, sebab memang alhamdulillah untuk saat ini Wahda Islamiyah sudah menyebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan juga sudah hampir 50% dari kabupaten yang ada sudah ada kepengurusan. Ya, dan ini tentu sebahagian di antara DPD itu masih istilahnya membangun, masih memulai. Ya, sehingga kita berharap untuk DPD-DPD yang sudah berkembang seperti Wajo ini bisa menjadi motivator, sekaligus kalau perlu orang-orangnya DPD Wajo ini kita akan bawa ke sana ya sebagai pemimpin. Sebab memang apalagi ya kecenderungan bahwa sejarah sudah membuktikan orang-orang Wajo itu memang ya suka atau memang sering berada di tempat lain dan biasanya mereka sukses menjadi pemimpin di sosial.